Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Kamis 29 Desember 2022, hari kelima dalam oktav Natal. Marilah kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengutus Putramu untuk menerangi dunia yang gelap. Semoga perayaan kelahirannya menjadikan kami terang bagi sesama. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Injil menceritakan tentang Yesus yang dibawa oleh kedua orang tuanya ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Di Yerusalem ada satu tokoh yang penting yang diceritakan juga dalam Injil hari ini, yakni Simeon. Simeon adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan, sangat mencintai Tuhan, dan intinya sangat mengenal Tuhan. Ketika mendapati bahwa Yesus hadir di Yerusalem, dengan segera Simeon datang dan berkata kepada Maria bahwa inilah anak yang dipilih. Dalam hal ini kita melihat bagaimana Simeon ini dengan begitu cepatnya, dengan begitu mudahnya mengenali kehadiran Yesus. Dalam hal ini kita bisa katakan bahwa Simeon sangat mengenal Mesias. Dalam hidup keseharian, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mengenal dengan baik siapa itu Mesias, siapa itu Yesus? Baik untuk kita renungkan, sejauh mana sudah kita mengenal Kristus, sejauh mana kita menyadari kehadiran Kristus. Dalam hidup keseharian kerap kali kita mendapat banyak sekali pengalaman, entah itu menyenangkan, menyedihkan, yang tentunya menurut orang beriman, kita sebagai orang beriman percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan.
Apakah kita yakin segala sesuatu itu berasal dari Tuhan? Apakah hal semacam kejahatan juga kita yakini sebagai hal yang berasal dari Tuhan? Kita sebagai orang beriman dipanggil untuk senantiasa menemukan Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita alami, dan segala sesuatu yang kita dapatkan. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk senantiasa menemukan Allah dalam segala hal yang ada di hadapan kita. Entah itu pengalaman, orang-orang di sekitar kita, sapaan dari saudara-saudari kita, teguran, dan berbagai hal lainnya. Tuhan senantiasa memberikan tanda, memberikan peringatan, memberikan masukan melalui hal-hal yang tak terduga. Maka kita dipanggil untuk menyadari kasih Allah yang begitu besar. Allah senantiasa hadir dalam hidup keseharian kita. Maka kita dipanggil untuk mengenal Allah. Dalam Injil hari ini, Simeon menggambarkan cara untuk mengenal Allah, yakni menghidupi kehidupan yang kudus dengan senantiasa berbuat baik, senantiasa berbagi, senantiasa melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian kita semakin dapat menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup keseharian kita. Semoga demikian. Amin.